Anak ini meluapkan semua amarah dan kebenciannya dengan membabi buta. Satu desa diratakan tidak peduli villager itu bersalah atau tidak di masa lalunya. Karena baginya, semua orang di desa ini pantas untuk mati. Dan sekarang, dendamnya sudah terbalaskan. Dia merasa senang dan puas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Pada umumnya, kebencian akan terhenti dengan dendam yang sudah terbalaskan. Tapi justru sekarang ada yang berbeda. Ada yang berubah dari anak ini. Seolah terlarut dengan apa yang dia perbuat. Perbudakan, penjarahan, dan penyiksaan seolah melahap akal sehatnya. Pemalasan dendam tidak lagi membuatnya berhenti, tapi membuatnya tidak sabar untuk melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Anak ini kembali ke markas dan bersiap untuk melangkah menuju jabatan tertingginya, Evoker. Memenjarakan lebih banyak lagi warga, menyiksa, bahkan meledakkan desa demi mencapai jabatan tertingginya. Anak ini akan melakukan apapun dan itu semakin membuatnya senang. Belum puas sampai di sana, dia membunuh, memperbudak, bahkan melakukan perdagangan villager kepada pos villager lainnya. Dan tidak hanya itu, sekarang hewan yang tidak memiliki pengaruh apapun juga ikut dia tangkap. Hanya untuk menunjukkan dominasinya. Dia tidak merasa terkalahkan, dia merasa menjadi yang terhebat. Dia merasa berhasil menaklukkan masa lalunya. Orang yang terbuli bertahun-tahun dahulu sekarang menjadi salah satu villager yang paling ditakuti di dunia. Dia berhasil menjadi seorang evoker. Sekarang dia dihormati, hidup di dalam kemewahan, berpesta setiap harinya, melakukan apapun yang dia mau, kapanpun yang dia mau. Tapi sayangnya, semuanya masih belum memuaskan hasratnya. Seperti ada yang belum terselesaikan di dalam dirinya. Dia tidak bisa berpikir secara jernih. Yang muncul di kepalanya lagi dan lagi adalah mencari posisi yang lebih tinggi. Pada saat itu dia berpikir mungkin dengan menjadi yang terkuat bisa memuaskan dirinya. Tapi dia bingung, apalagi yang harus dia taklukkan. Sini, mau kubunuh kau, ha? Lepasin gua. Jangan berisik, udah ikut aja. Oi, lepasin. Sini kau, masuk ke penjara. Lepasin gua nggak? Kalau sampai Raja Villager tahu, habis kalian semua. Raja Villager. Ngomong apa orang satu ini? Aku adalah satu-satunya raja di sini. Hah? Raja satu-satunya? Gua warga dari kerajaan Villager, dan kami bahkan punya kastil besar nggak kayak pos kecil ini. Kita langsung bunuh aja bos, ini orang mulutnya nggak bisa diem dari tadi. Tunggu dulu. Informasinya menarik. Di mana lokasi dari kerajaanmu? Aku tertarik bertemu dengan Raja Villager. Semua orang harus tahu siapa yang berkuasa. Ada serangan! Mati kalian semua!
Kita bakar semua bangunan yang ada di kastil ini. Hei lu, ngapain lu sembunyi di sini? Hah, mati lu. Mati lu juga. Mereka masuk ke area dalam. Warga, amankan diri kalian. Kenapa mereka melakukan semua ini? Anak-anakku, apakah mereka akan selamat? Apa yang terjadi? Kenapa semuanya kacau? Aku tahu kau dari salah satu wargamu yang berhasil kami tangkap. Kau tidak mengenaliku, menculik wargaku, dan sekarang menghancurkan desaku. Sebelum aku menghabisimu, apa alasanmu melakukan semua hal ini? Sederhana saja. Aku ingin buktikan kalau aku hebat, dan tidak ada yang akan bisa mengalahkanku. Aku tidak bisa mengerti sama sekali. Kau membunuh, menghancurkan desaku hanya untuk sebuah pembuktian kosong. Baiklah, kalau kau memang ingin membuktikan kau sekuat itu, tunjukkan kepadaku. Maju lu sini. Oh. Oh anjir. Ya. Oke. Oke juga serangannya. Hampir aja. Oi, segitu doang lu, Raja Villager. Bangun. Gila. Anjir, gua harus pakai totem. Anjir, ditangkis semua. Kena lu. Gak bisa bangun lagi kah? Hah? Oke, nice. Lu bangkit. Oh, anjir. Berani-beraninya kau melakukan semua ini. Anjir. Oh, jadi ini kekuatan lu yang sebenarnya, ha? Oke. Ayo kita buktiin. Siapa yang paling hebat? Oh, anjir. Hampir aja. Ternyata kau lumayan juga. Pantas kau menjadi Raja Villager. Apalagi kalau dibandingkan dengan desa yang aku jarah sebelum-sebelumnya. Tapi, mari kita akhiri sampai di sini. Di saat anak ini ingin menghabisi Raja Villager, seorang warga yang masih kecil umurnya berlari dengan kencang dan melindungi raja ini. Jangan berani-beraninya kau sentuh rajaku. Apa yang kau lakukan, dasar bocah? Aku tidak mengerti apa yang terjadi padamu ya bocah. Tapi sebaiknya kau pergi atau aku ikut membunuhmu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu membunuh raja. Kau tidak usah sok menjadi pahlawan. Aku yakin dengan penampilanmu yang seperti ini, orang-orang di desa ini tidak akan ada yang menyukaimu kan? Mereka akan membencimu. Villager kecil ini mengingatkannya kepada dirinya yang dulu, di mana dia selalu dibully dan selalu didiskriminasi.
Tapi itu tampaknya tidak terjadi kepada villager kecil ini. Bagaimana dia berlari dengan berani melindungi Raja Villager menunjukkan kalau ini adalah tempat yang sangat dicintainya. Dengan penampilan yang sama, ternyata villager kecil ini diperlakukan baik di sini. Mungkin beberapa anak lainnya memang sering mengejekku, tapi Raja selalu memperlakukanku dengan baik. Dia meyakinkanku untuk menjadi orang hebat agar dunia mengakuiku. Aku orang hebat itu, tapi apa yang terjadi? Tidak ada apapun yang berubah. Kau bukan orang hebat. Kau tidak lebih dari orang jahat. Bu, kenapa ya semua orang jahat sama kita? Di dunia ini, orang jahat pasti ada. Tapi orang baik juga banyak. Mungkin kamu belum ketemu aja. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya, apapun yang terjadi, kamu nggak boleh jahat ke orang ya. Dan kalau kamu ikut berbuat jahat, nggak akan ada bedanya antara kamu sama mereka. Jadi, ingat, tetap berbuat baik ya. Dan kalau kamu ikut berbuat jahat, gak akan ada bedanya antara kamu sama mereka. Akhirnya, si anak ini menangis sambil tertawa karena pemikirannya masih tidak bisa terima kalau dia sama seperti orang-orang yang dulu membulinya, bahkan lebih buruk lagi. Dan di sana dia menjadi gila karena hal itu. Tamat. Nah, dari cerita itu jangan jadi orang jahat atau kalian akan gila. Tapi selain itu, dari cerita ini, apa kira-kira yang bisa kalian dapetin? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak, saya. Jangan jadi jahat ke orang yang berbeda sekalipun. Betul, ada lagi? Jangan membuli juga sih, Pak. Dia jadi jahat juga karena ada yang membulinya kan? Bener, walaupun ada perbedaan di antara kalian semua, kalian jangan saling membuli atau menjatuhkan, tapi saling merangkul dan membantu satu sama lain ya. Siap, Pak. Ya sudah, itu aja dulu. Pak, aku mau nanya. Nama karakter yang dicerita Bapak siapa? Bapak dari awal nggak ada ngasih tahu.